Selamat Selamat pagi, pagi. Bapak-Bapak. Oke, selamat pagi Bu Elita Purnami. Panggilannya siapa Bu? Elita, Pak. Oh, Bu Elita. Baik, selamat pagi Bu Elita. Nah, sama-sama saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Eka Mertayasa. Saya selaku penguji pengganti dari Ibu Dr. Ketut Agustini karena ibunya berhalangan hadir. Nah, di sini saya juga bersama dengan Pak Ardwi, selaku penguji juga. Bu Elita, bisa kita mulai ya Bisa, ujiannya? Pak. Ya, Bu Elita mungkin bisa perkenalkan diri terlebih dahulu, silakan. Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Elita Purnami Ningsih. Saya bertugas di SMA Negeri 1 Abian Semal, Pak. Sudah berstatus sebagai pegawai PNS sejak tahun 2019. Di sini saya mengajar informatika, tapi karena masih awal, jadi mungkin sebelumnya saya mengajarnya BKTI, Pak. Ini tahun pertama mengajar informatika, karena kebetulan kurikulum Merdeka baru tahun ini berlaku di sekolahnya. Mungkin itu saja yang dapat yang sampaikan, Pak. Baik, terima kasih Bu Elita. Oke, kita lanjut. Bu Elita, pertama-tama ini berkaitan dengan rencana aksi. Mungkin Bu Elita bisa sampaikan seperti apa dari problem yang Bu Elita angkat, terus seperti apa nanti teknis kelanjutannya rencana aksi. Silakan Bu. Baik Pak. Jadi dari kegiatan pertama PPG, mulai dari kegiatan identifikasi masalah di situ, sebenarnya saya mendapatkan cukup banyak permasalahan. Pun karena sudah berkomunikasi juga dengan dosen yang membimbing pada kegiatan, diminta untuk lebih fokus ke permasalahan yang berkaitan dengan proses pembelajaran atau permasalahan yang bisa saya tangani sebagai seorang guru. Nah, kemudian untuk permasalahan yang saya dapat di sini, yang pertama yaitu minat belajar peserta didik untuk mata pelajaran informatika sendiri masih kurang. Hal ini setelah saya telisik melalui wawancara dan juga memberikan beberapa pertanyaan kuesioner kepada peserta didik yang bersifat open kuesioner ya. Nah, di situ peserta didik mengutarakan bahwa mereka lebih suka dengan pembelajaran yang bersifat praktek. Kemudian peserta didik juga mengatakan bahwa pembelajaran berlangsung secara monoton, dan bahkan ada juga yang mengatakan bahwa kondisi pembelajaran tegang. Nah, kemudian untuk guru sendiri kemarin ada yang mengatakan bahwa karena kurangnya sarana prasarana. Kemudian karena informatika ini sendiri masih baru, sedangkan kalau dilihat dari yang kurikulum sebelumnya, karena TIK ini sendiri masih dalam bentuk bimbingan atau tidak mengajar di kelas, sehingga peserta didik masih kurang paham tentang apa sih manfaat dari mempelajari informatika. Kemudian dari wawancara juga teman saya ada yang mengatakan bahwa hal itu bisa terjadi karena peserta didik tidak mengetahui bukti nyata dari manfaat mempelajari informatika itu sendiri. Dan itu saya angkat sebagai permasalahan pertama saya, Pak. Kemudian yang kedua terkait dengan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik. Di sekolah saya kebetulan pada saat pelaksanaan pembimbingan dari pembuatan LK1 sampai dengan LK2.2 kemarin, saya sempat memberikan pertanyaan yang bersifat HOTS kepada peserta didik. Dan kebanyakan peserta didik menjawab dengan salah, dan ketika saya membahas soal itu, mereka menjawab, memang Bu, saya pernah mengerjakan soal HOTS, tapi maksudnya peserta didik itu mengatakan pernah menjawab soal yang bersifat cerita, tapi tidak paham dengan alur dari soal yang saya berikan. Lalu kemudian ketika membahas, saya jelaskan bahwa ini maksudnya seperti ini, baru peserta didik itu paham. Nah, kemudian itu saya jadikan sebagai permasalahan kedua yang nantinya untuk diimplementasinya saya berikan dalam bentuk pemberian soal formatif nantinya, Pak. Nah, kemudian untuk permasalahan yang ketiga yaitu proses pembelajaran yang bersifat monoton yang tadi sempat saya jelaskan di awal. Itu untuk solusinya di sini saya menggunakan rencana aksinya dengan menerapkan sistem pembelajaran PBL sebagai contohnya, dan kemudian itu juga termasuk salah satu tagihan. Memang pada saat pelaksanaan sebelumnya saya sudah menggunakan model pembelajaran kooperatif, cuma masih pada lingkup yang itu-itu saja, Pak. Jadi memang masih kurang inovatif kalau menurut saya. Nah, kemudian untuk yang terakhir
yaitu permasalahan terkait dengan pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan teknologinya masih belum maksimal Pak di sekolah, karena kebetulan memang lab TI di sekolah kami ini cuma satu. Kemudian guru yang mengajar TIK di sekolah sekarang sudah ada 5 orang Pak, jadi harus menyesuaikan. Nah kemudian untuk kelasnya sendiri, di kelas 10 itu ada 15 kelas Pak. Jadi kesulitan untuk mengatur. Kemudian kelas 11-nya ada 14, begitu juga dengan kelas 12-nya. Jadi untuk mengatur jadwal penggunaan lab ditambah lagi dengan kegiatan yang lain cukup sulit. Kemudian LCD di kelas juga tidak mendukung semua sehingga pemanfaatan teknologi masih belum maksimal. Dan itu yang saya angkat sebagai permasalahan terakhir saya, Pak. Oke, baik, terima kasih. Pak Ardi, apakah Pak Ardi ini boleh Pak. Oke, silakan Pak Ardi. Oke, Ibu Elita ya. Iya Pak. Bu Elita ada melakukan wawancara Bu ya? Iya Pak. Bisa ditampilkan Bu? Baik, sebentar Pak. Saya izin share buka ini terlebih dahulu. Alfa 1. Jangan dipikirkan tadi. Bukan. Izin sebentar Pak, Niki filenya tertutup tadi ternyata Pak, mohon izin. Tiang izin share screen Bapak Ibu. Bapak. Oke. Nah, oke. Apakah sudah terlihat, Pak? Ya, sudah. Jadi niki salah satu lembar wawancara Tiang dengan guru, Pak. Bisa wawancara, Bu? Wawancara. Wawancara apa kuesioner, Bu? Wawancara Pak. Jadi pada saat yang ini berwawancara dengan Ibu Gusti Agung Puspaniki, Tiang berbicara secara langsung, kemudian nanti kemudian hasilnya Tiang ketik seperti ini Pak. Apa kesimpulannya di sini Bu? Baik Pak, jadi di sini kalau berdasarkan wawancara Tiang dengan Ibu Agung Puspa di sini disimpulkan bahwa minat belajar peserta didik itu rendah dikarenakan strategi pembelajaran yang digunakan oleh gurunya belum mumpuni Pak dan juga belum berdiferensiasi sehingga tidak menarik minat belajar siswa untuk mengikuti proses pembelajaran. Itu akarnya Bu ya? Iya. Jadi strateginya ya, strategi pembelajaran. Iya. Niki kalau berdasarkan pendapat dari Ibu Agung Puspa. Ibu ada melakukan eksplorasi seperti apa lagi selain wawancara? Baik Pak, jadi kebetulan di sekolah kami selama pelaksanaan PPG ini kan ada penyusunan PKG Pak. Nah kebetulan di situ juga saya memberikan lembar kuesioner kepada peserta didik untuk mengetahui bagaimana sih pendapat mereka terhadap proses pembelajaran selama ini. Nah di situ kebanyakan peserta didik juga menuliskan bahwa proses pembelajarannya belum sesuai dengan yang mereka inginkan. Mereka masih meminta agar dilakukan praktek begitu Pak. Kemudian kebetulan Tiang juga bertugas sebagai wali kelas dan di situ peserta didik juga sering Tiang tanyakan, kalian kira-kira belajarnya kepengennya seperti apa? Tapi dalam bentuk berdiskusi antara wali kelas dengan peserta didik meskipun memang Tiang juga yang mengajar mereka. Dan di situ dengan jujur mereka mengatakan kami inginnya belajarnya praktek sebenarnya Bu, Ibu kapan bisa ngajar kami praktek begitu terus mereka nagihnya Pak. Akhirnya saya menjawab bahwa untuk pemberian materi praktek disesuaikan dengan tagihan materinya. Kalau misalkan nanti sudah masuk ke materi praktek, baru Ibu akan menyesuaikan jadwal penggunaan lab TI. Itu yang jawabnya seperti itu ke peserta didik. Oke. Bapak Ibu ada ini Bu, studi literatur gitu ada Bu? Ada Pak. Literatur apa aja Bu?
Izin tiang share langsung ininya Pak ya. Baik, sebentar Pak. Wah. Jadi ini beberapa yang tiang simpan di komputer ini Pak, karena kebetulan tiang bekerjanya di 2 device. Jadi ini salah satu bentuk literaturnya. Salah satu contoh literatur yang tiang pakai. Seperti ini Ki. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar siswa kelas 1 ini SDN belum untuk ininya sebagai belum salah kelihatan. satunya. Oh, belum Pak ya? Ya sebentar Pak. Sudah terlihat Pak? Ya, sudah. Kurang lebih seperti ini Pak hasil penelitian yang sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan yang tiang ini juga. Untuk Dari literatur ini bagian mana yang Ibu ambil gini, kutip mungkin hasilnya tiang seperti apa? dari literatur ini saya mengambil di bagian kesimpulannya Pak. Dari sini Pak. Jadi dari literatur yang saya ambil berdasarkan penelitian, saya mengambil dari kesimpulannya. Kesimpulan yang mana Bu? Untuk yang Niki, dia ngambilnya yang ini Pak. Ini mendukung permasalahan yang mana Bu? Niki berkaitan dengan permasalahan minat belajar. Minat belajar. Ya. Yang terkait dengan yang tadi Bu, yang yang sejalan dengan hasil wawancara dengan guru BK-nya ada Bu? Oh, Literatur yang mana itu? Nggih, sebentar Yang Pak. tentang strategi pembelajaran. Nggih, sebentar tiang coba buka dulu Pak ya. Baik, tiang izin share ulang screen-nya Pak ya. Oh, sudah. Nggih, yang Niki Pak. Di bawahnya di sini salah satu upaya yang digunakan itu yaitu dengan menggunakan media pembelajaran dan metode mengajar yang lebih bervariatif. Oke. Ya. Nggih. Mungkin dari saya itu dulu Bu. Saya kembalikan ke Pak Eka dulu. Oke, baik. Terima kasih Pak Arwi. Bu Elita. Nggih Pak. Tadi permasalahannya 3 ya yang diangkat? 4 Pak, karena memang ditagihnya selama proses pengerjaan 4. 4 ya? Nggih. Kemudian bisa saya lihat rencana aksinya? Rencana aksinya nggih. Niki Pak. Oke. Coba dari atas Bu. Niki sampulnya Pak. Oke. Nggih. Ya, terus ke bawah. Judulnya rencana aksi. Modul ajar nggih, karena Merdeka kamu kurikulum Merdeka Pak. Oke. Nggih. Ini berapa kali pertemuan? Kemarin berdasarkan saran dan juga informasi yang didapat pada saat kegiatan PPG, untuk satu rencana aksi itu dibuat untuk 2 kali pertemuan Pak. Oke. Nggih.
alokasi waktu 4 JP 2 kali pertemuan. Nggih. Gimana nih maksudnya, Bu? Niki untuk 1 kali pertemuan nike informatika di sekolah tiang mendapatkan waktu 2 JP, Pak. Sebenarnya 3 JP tapi 1 JP-nya dialihkan ke kegiatan proyek Projal Pancasila, Pak. Oke, berarti 2 JP per pertemuan gitu. Nggih. Oke. Bentar, berarti ini cukup untuk penyajian materinya. Nggih, Pak. Jadi kebetulan materinya niki sampun tiang bagi supaya tidak kekurangan waktu. Jadi sebagai contoh untuk pertemuan 1 dan 2 di sini memang di sini ada 5 tujuan, tapi disesuaikan dengan ininya, Pak. Contohnya seperti tujuan yang pertama dan yang kedua niki yaitu mengidentifikasi komponen penyusun komputer, kemudian membedakan fungsinya. Nah, untuk kegiatan ini peserta didik nanti akan berdiskusi, kemudian bahannya juga sudah tiang sediakan, jadi proses untuk pengerjaannya lebih cepat sehingga bisa melakukan presentasi juga, Pak. Oke. Ya, terus saya lihat model pembelajarannya pakai problem based learning dan blended learning model. Iya, Pak. Nah, apa itu nanti? Nah, jadi begini, Pak, kebetulan di sekolah saya karena jumlah peserta didiknya kan berlebihan, Pak. Nah, untuk kelas 10 dan kelas 11 ini bergantian masuk luring sehingga sistem pembelajarannya secara otomatis blended learning, Pak. Nah, sehingga model pembelajarannya di sini setelah saya konsultasi juga dengan dosen pembimbing pada saat penyusunan rencana aksi diizinkan menggunakan blended sekaligus PBL begitu, Pak. Tapi dengan sintaks yang digunakan secara otomatis PBL. Oke, berarti 2 JP ini ada online, ada offline-nya begitu? Iya, Pak. Bagaimana mengaturnya itu, Bu? Online offline, apakah 1 jam atau seperti apa? Jadi untuk sistemnya ini, Pak, 1 minggu pertama itu peserta didik diberikan jam luring di sekolah. Jadi sistem di sekolah kami itu 1 minggu luring, 1 minggu daring, kemudian minggu depannya kembali luring, kemudian berganti lagi jadi daring. Oke, berarti 2 kali pertemuan ini 1 kali pertemuan daring, 1 kali pertemuan luring. Iya, Pak. Oke, berarti tidak dibagi per Tidak, Pak. Langsung JP. ya, langsung per pertemuan. Oke. Saya ke tujuan pembelajaran. Baik, Pak. Ini pertemuan ke berapa, Bu? Baik, ini saya susunnya langsung untuk pertemuan 1 dan 2, Pak, tapi pemisahannya nanti untuk nomor 1 dan nomor 2 ini untuk pertemuan pertama, kemudian nomor 3 sampai dengan nomor 5 itu untuk pertemuan kedua. Oke. Pertemuan tujuan 1 itu pertemuan 1, begitu, Bu? Niki saya ambil langsung begini, Pak, dikelompokkan. Jadi pada saat pemberian materi kepada peserta didik itu sudah langsung diberikan lagi secara terpisah tujuan pembelajarannya, Pak. Oke. Berarti ini langsung pakai taksonomi apa ini? Taksonomi belum, Pak. Belum ya? Iya. Oke. Ini tujuan pembelajaran 1 memang langsung ke C4 gitu. Baik, Pak. Jadi di sini karena peserta didik secara otomatis kan sudah sering menggunakan, karena kebetulan juga pada pembelajaran sebelumnya peserta didik itu sudah sempat saya ajak berdiskusi terkait dengan komputer pada pertemuan sebelumnya. Nah, sehingga di sini saya tingkatkan ranahnya ke C4. Kemudian untuk yang tujuan kedua terkait dengan membedakan fungsi komponen penyusun komputernya di sini, baru saya dari C1 sampai dengan C4-nya, Pak, dan juga C4 begitu saya, Pak. Pertemuan sebelumnya maksudnya gimana, Bu? Ini pertemuan 1 katanya. Nggih, maksud tiang untuk di sistem komputernya, Pak. Jadi di sistem komputer ini saya ada 4 kali pertemuan dengan peserta didik. Jadi pertemuan pertama dari sistem komputer itu di sini memang untuk mengidentifikasi komponen penyusun komputernya, saya memberikan mereka kompetensinya itu C4. Karena pada saat materi sebelumnya seperti integrasi Office itu peserta didik sudah cukup mengenal tentang komponen penyusun komputer, sehingga saya naikkan ranahnya menjadi C4 atau menganalisis. Kemudian untuk yang selanjutnya yang terkait dengan fungsi komponen penyusun komputer, di situ masih saya tekankan pada C1 dan C4 karena
agar peserta didik bisa memahami terlebih dahulu tentang fungsinya, baru kemudian nanti mereka menganalisis. Oke, berarti mengidentifikasi ini sama dengan menganalisis. Kalau menurut saya berbeda, Pak. Karena kan kalau yang di sini itu mereka memang menganalisis dari segi komponen penyusunnya, Pak. Kalau yang di bawah itu lebih ke fungsi dari masing-masing komponennya. Jadi yang dituju tuh berbeda, meskipun kegiatannya sama-sama menganalisis nantinya. Oke. Ya, soalnya kata kerjanya itu mampu mengidentifikasi tadi. Iya. Tujuan pertama. Oke. Kemudian di tujuan kedua itu ada dua ya, C1 dan C4 begitu ya. Iya, Pak. Berarti ini berkelanjutan setelah mampu memahami atau di sini membedakan gitu, lanjut ke apa namanya mengidentifikasi begitu. Baik, Pak, izin menjelaskan. Jadi untuk C1 di sini memang di atas kan tidak ada yang saya menuliskan mampu memahami dan membedakan fungsi, memang saya tidak menuliskan seperti itu karena nantinya mereka akan mempelajari terlebih dahulu modul belajar yang sudah saya berikan kepada mereka, baru kemudian nanti di C4-nya mereka membedakan tanpa lagi harus melihat di modul belajar begitu, Pak. Oke. Nggih. Ya, berarti di tujuan pertama itu Ibu menganggap siswanya sudah paham. Nggih. Gitu ya. Nggih. Pengetahuan awalnya sudah ada begitu. Iya. Oke. Berarti tidak ada praktikum ya, Bu ya? Kalau untuk yang di sini kebetulan belum ada, Pak. Nanti yang di pertemuan selanjutnya baru ada. Nggih. Berarti metode yang digunakan apa? Kalau untuk yang pertemuan pertama masih metode diskusi, Pak. Oke. Pertemuan pertama, pertemuan kedua? Kalau pertemuan kedua karena sudah ada praktek pada saat proses yang ini, Pak, update aplikasi. Nanti di situ saya menggunakan proses instalasi aplikasi, jadi di situ sudah ada demonstrasi. Oke. Berarti nggak ada ini apa namanya taksonomi yang P itu nggak ada, P1 sampai P4 itu nggak ada. Untuk yang itunya kalau yang tidak salah ingat Pak Yan, itu ada di renaksi kedua saya, Pak. Karena di situ peserta didik langsung melakukan praktikum secara mandiri satu-satu, Pak. Oke. Ya. Berarti ini full diskusi pertemuan pertama. Iya, Pak. Pertemuan pertama masih diskusi karena bersifat pemahaman. Berarti tidak ada penyampaian dari guru. Penyampaian dari gurunya ada, Pak, tapi tidak sepadat ketika kita melakukan pembelajaran biasanya karena di sini pembelajarannya difokuskan kepada peserta didik. Jadi guru hanya memberikan materi pengantar saja. Kemudian untuk materi yang lengkapnya ada di modul, jadi peserta didik akan menganalisis sendiri dari modul. Oke, berarti baca dulu siswanya ya. Nggih. Sekaligus pelaksanaan diskusinya, Pak. Pak Ardi, mungkin dari tujuan ada yang ingin disampaikan? Lanjut aja dulu kan. Oke. Saya lanjut dulu ya. Oke. Ya berarti apa namanya metodenya diskusi, kemudian ada ceramahnya sedikit seperti itu ya. Nggih. Dan itu pun kalau peserta didiknya memerlukan, Pak, karena kebetulan saya juga sudah menyiapkan video pembelajaran yang bisa disimak oleh peserta didik. Nah, karena kebetulan sekolah kami meskipun sudah ada kegiatan yang luring, masih tetap memanfaatkan LMS Moodle, sehingga di LMS pun materi dan juga video pembelajaran tetap saya upload, Pak. Jadi, kalaupun misalkan peserta didik yang memerlukan, baru saya memberikan ini. Karena sifatnya masih sebagai fasilitator. Oke. Videonya itu di bagian mana nanti di singkat pembelajaran? Apakah di dalam tingkat PBL atau di luar? Videonya itu di awal, Pak, sebelum memasuki sintaks PBL, sebelum memberikan masalah kepada peserta didik. Oke. Videonya video seperti apa? Baik, Pak, izin memperlihatkan. Oh, di sini.
jelaskan sebelumnya, software itu Baik Pak, adalah kurang lebih seperti ini Pak. Jadi di sini ada saya juga yang menjelaskan di bawahnya, kemudian peserta didiknya juga melihat sendiri file presentasinya Pak. Jadi memang sudah saya siapkan yang seperti ini untuk peserta didik yang mungkin agak malas untuk membaca. Jadi saya persiapkan video presentasi yang sudah komputer, ada toko seperti software ini. juga tidak bisa berjalan. Kemudian Begitu untuk juga kalau misalnya media presentasinya sendiri sudah ada saya buatkan juga di Canva, tapi untuk di LMS-nya saya masukkan dalam bentuk PDF karena kebetulan kalau misalkan disisipkan dalam bentuk Canva, proses untuk membukanya juga cukup lama, Pak. Bagaimana, Pak? Nggih, tadi suara Bapak. Ini akunnya education itu Iya, Ibu Pak. ya? Oke, ya. Oke, berarti ini bisa diakses oleh Bisa siswa. Pak. Jadi di LMS itu kebetulan kan di sini kepada saat yang memeriksa itu diinformasikan bahwa Canva for Education ini bisa diintegrasikan ke LMS Moodle. Nah, kemudian Tiang coba dan sudah berhasil diintegrasikan Pak. Hanya saja kalau misalkan Canva-nya diintegrasikan ke LMS itu dia harus membuka tab baru. Sementara kalau misalkan seperti itu tagihan restriknya tidak bisa terpenuhi oleh peserta didik sehingga saya buat dalam bentuk PDF dan saya sisipkan di LMS begitu Pak. Oke, ini nanti ditampilkannya di mana atau dipergunakan peserta didiknya di bagian mana? Di dalam sintaks? Baik, pada saat kegiatan diskusi Pak, karena biasanya kan peserta didik itu kalau misalnya kita berikan materi yang full dalam bentuk modul, peserta didik akan sedikit enggan untuk membaca karena terlalu banyak bahan bacaannya. Jadi di situ saya berikan 2 jenis bahan bacaan yang sudah mencakup ke materi yang inti yang dibahas mereka pada saat diskusi dan juga bahan yang berisi penjelasan lengkap terkait dengan materi yang didiskusikan. Oke, berarti siswa bisa pilih ya? Nggih, Pak. Coba video yang tadi itu di awal di pendahuluan berarti disampaikan gitu ya. Yang ini. Video yang ini di awal, Pak. Jadi pada saat proses pembelajaran itu nanti saya memberikan 2 video. Yang pertama video yang membantu peserta didik untuk bisa lebih termotivasi untuk mempelajari informatika. Kemudian video yang kedua yaitu video pembelajaran. Dua-duanya di pendahuluan. Iya. Berarti persepsinya tidak ada. Persepsinya ada Pak, tapi secara lisan. Seperti apa itu? Baik Pak, jadi pada proses apersepsi itu saya akan menanyakan terlebih dahulu terkait dengan apa sih yang mereka tahu tentang materi yang dipelajari. Contohnya yang ini terkait dengan komponen penyusun komputer. Tentunya saya akan tanyakan terlebih dahulu apakah kalian tahu komputer itu tersusun dari apa saja. Kalau misalnya ada menjawab tahu, akan saya tanyakan terlebih dahulu mereka jawabnya seperti apa. Nah, sebagai contoh, misal peserta didik akan menjawab ada CPU-nya Bu, ada monitornya Bu, ada ini, ada keyboard, dan lain sebagainya. Nah, jika umpan balik yang saya dapatkan seperti itu, baru kemudian saya menjelaskan bahwa di komputer itu sebenarnya pembagian komponennya ada hardware, software, dan brainware. Nah, contoh yang kalian sebutkan tadi itu masuk ke dalam contoh hardware, seperti itu Pak. Oke, baik. Kemudian di sini ada pretest. Nah, ini Ibu lakukan di setiap pertemuan. Kalau untuk pretestnya itu di pertemuan pertama, Pak, sedangkan posttestnya di pertemuan kedua. Seperti apa pretestnya? Baik, Pak, izin menampilkan. Untuk pretestnya itu saya memanfaatkan salah satu fitur yang ada di LMS, Pak. Maaf, saya ngeklik pretest. Ini.
Saya memanfaatkan salah satu fitur yang ada di LMS yaitu real time quiz, Pak. Jadi bentuknya seperti ini dan peserta didik hanya bisa mengerjakan ketika saya memulai tesnya. Jadi ketika saya berada di depan kelas dan mengizinkan peserta didik untuk memulai. Nah, kemudian karena ini kemarin masih bersifat contoh, Pak, untuk kegiatan peer teaching. Jadi di sini waktu yang saya berikan hanya 10 detik karena supaya terlihat prosesnya berjalan begitu, Pak. Tapi ketika nanti di peserta didiknya langsung, ketika implementasi pemanfaatannya, satu soal ini akan disesuaikan waktunya dengan jumlah soal. Seandainya saya memberikannya 10, berarti satu soalnya mungkin 20 detik. Oke. Hasil pretesnya ini apa dampaknya nanti ke ibu? Baik, Pak. Kalau dari pretest di sini, hasil yang saya peroleh ini akan membantu saya untuk memahami atau mengetahui tingkat pemahaman peserta didik terkait materi yang akan diajarkan. Karena sebagai contoh di sini masih berkaitan dengan perangkat komputer, jika pemahaman peserta didik tinggi atau nilai yang diperoleh oleh peserta didik pada pretest di sini tinggi, itu artinya pemahaman peserta didik tentang materi sudah cukup tinggi sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung dengan lebih baik. Nah, kemudian jika peserta didik di sini cenderung rendah nilainya, itu berarti saya harus lebih maksimal ketika menjadi seorang fasilitator dalam menyampaikan materi agar pada saat kegiatan post-test peserta didik dapat mendapatkan nilai atau hasil yang lebih baik daripada saat pretest. Berarti treatment peserta didik beda-beda. Kalau misalkan ininya, Pak, tentunya disesuaikan dengan tingkat pemahamannya, Pak. Sebagai contoh di kelas yang ambil ini ada 35 peserta didik. Jadi jika separuh dari peserta didik ini ternyata pemahamannya kurang, tentunya pada proses pembagian kelompoknya akan saya bagi adil sehingga dalam satu kelompok ada peserta didik yang mampu dan peserta didik yang masih cukup kurang memahami tentang materi tersebut, sehingga di situ akan terjadi proses belajar antara peserta didik dengan tutor sebaya seperti itu, Pak. Baru kemudian nanti yang fasilitasi. Kalau di pretestnya mengandung hots enggak? Kalau untuk di pretestnya kemarin disarankan ada hotsnya beberapa, Pak. Kebetulan sebab untuk contoh di sini saya baru membuat 5 dan itu belum ada yang hotsnya, Pak. Oke. Mungkin Pak Ardi dulu. Ini saya kebablasan banyak kali saya nanya. Silakan Pak Ardi. Apa kan saya juga bisa menangkap sama aja ya. Ya, saya lanjutkan sedikit mungkin yang beberapa penasaran saya, Bu. Pak, Ya. silakan. Terkait dengan gini, Ibu berarti kan ngajar praktik, Bu ya? Tergantung materinya, Pak. Ketika dapat yang praktek. Tergantung materinya. Kembali ke tadi yang tentang keluhan siswa itu bagaimana akhirnya, Bu, menyikapinya? Baik, Pak. Pada saat itu saya menyampaikan kepada peserta didik. Jadi karena memang kebetulan materi yang sebelumnya itu kan tentang berpikir komputasional dan juga integrasi Office, Pak. Nah, untuk yang integrasi Office kemarin kami belum sempat praktek karena kebetulan labnya pada saat itu digunakan. Nah, kemudian ada juga beberapa yang kebetulan pada saat jam siswa yang tersebut ternyata yang ada jadwal Zoom PPG, sehingga saya jelaskan kepada peserta didik memang untuk pertemuan kita yang sebelumnya yang seharusnya ada prakteknya satu itu ibu tidak bisa memberikan praktek kepada kalian, tapi ketika nanti ibu sudah leluasa untuk mengatur jadwal, ibu akan berusaha untuk memasukkan prakteknya. Nah, kebetulan untuk materi yang akan datang ketika PPG-nya ibu sudah masuk ke kegiatan PPL, itu ada kegiatan yang praktek. Mungkin di situ kalian bisa mengikuti aktivitas praktek yang bilang seperti itu, Pak. Ya, penjelasan seperti itu, Bu ya. Kemudian ini, Bu, boleh ditunjukkan ke gininya, Bu, rencana aksinya. Baik, Pak. Tentang rubrik penilaian. Baik, Pak, izin. Rubrik penilaian di rencana aksi. Okay. Ya, atasnya coba. Penilaian sikap. Rubrik penilaian sikapnya. Oke, sebentar Pak ya, yang atas ini itu.
Niki yang sikap, niki LKPD-nya, Pak. Saya ingin gini Bu, ngeliatin rubrik penilaian sikap. Penilaian sikap, nggih. Rubrik penilaian sikap. Nggih. Ya, ini. Ini bagaimana Ibu? Gung Kris bantu cak penilaiannya, aku Bu? Gung Kris angkat ini Gung Kris. Baik Pak, jadi di sini untuk poin kedisiplinan di sini Tiang mengambil 3 aspek pengamatan. Yang pertama, peserta didik hadir tepat waktu, kemudian yang kedua, mengumpulkan tugas tepat waktu, lalu yang ketiga, tertib mengikuti pelajaran. Nah, di sini untuk pengskorannya, jika peserta didik memenuhi ketiga ini, maka poin yang diperoleh 3. Kemudian jika hanya memenuhi 2, yaitu poinnya 2. Kemudian jika hanya memenuhi 1 aspek yang Tiang nilai atau Tiang amati, maka poinnya 1. Oke, ini menilainya ke semua Iya, siswa Pak. Bu ya? Oke. Kalau boleh saran Bu, yang skor itu biar tidak membingungkan, saya agak Oke. gini tuh. Apa namanya? Boleh tidak? Itu 3 bla 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 2 bla 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 1 bla bla itu dijadikan 1 aja, di merge. Oh, nggih. Jadi tidak rata seperti itu. Jadi kalau rata seperti itu seolah-olah kalau tertib mengikuti pelajaran dia 1 gitu ya. Saya membacanya Oh, gitu. nggih. Padahal nggak gitu maksudnya. Iya, Pak. Siap. Di bawah-bawah juga saya lihat ada begitu. Jadi cuma format aja sih. Jadi biar tidak membingungkan, bisa jadi kan sebenarnya modul ini kan tidak hanya ibu aja nanti menggunakan, bisa jadi nanti temannya yang mungkin akan mengajar kan langsung memahami ya. Kalau ibu mungkin langsung paham karena ibu yang buat kan gitu. Tapi temannya nanti yang pusing nanti. Walaupun mungkin kalau orang Bali bilang di kayaknya gini deh kayaknya gitu. Baik, Pak. Oke. Kemudian itu saya tertarik gininya juga Bu. Boleh dibantu tentang refleksinya. Refleksi, lembar refleksinya maksudnya Pak. Ya. Baik, izin saya share lagi Pak ya. Refleksi. Oke Pak. Ya. Nih. Bagaimana Ibu memanfaatkan ini? Baik Pak. Untuk refleksinya di sini nanti ke peserta didiknya saya tidak memberikan dalam bentuk selembaran seperti ini Pak. Jadi nanti saya berikannya dalam bentuk penggunaan LMS lagi Pak. Jadi kebetulan di LMS Moodle itu kan ada fitur feedback Pak. Nah nanti peserta didik mengisinya di situ. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaannya tetap menggunakan pertanyaan ini, tapi nanti peserta didik menjawab melalui fitur feedback yang ada di LMS. Oke. Terus itu ada model kan saya lihat ada model Ronobel, ada model apa lagi di bawahnya? Yang di bawah segitiga. Segitiga itu bisa Ibu jelaskan seperti apa Bu? Baik Pak. Untuk yang round robin di sini saya gunakannya untuk peserta didik Pak, karena di sini kan yang perlu diketahui, yang bisa saya ketahui dari peserta didik itu yaitu tentang apa yang berhasil peserta didik kuasai dari pembelajaran hari ini, kemudian apa yang belum dikuasai, serta apa yang membuat peserta didik merasa bingung. Nah, ketiga pertanyaan ini menurut saya dapat membantu saya untuk memahami seberapa bagusnya atau seberapa lancarnya pemanfaatan model pembelajaran yang saya manfaatkan selama proses pembelajaran, sehingga saya bisa mengetahui kelemahan saya di mana ketika menerapkan model tersebut dan kelebihannya di mana supaya bisa menjadi perbaikan terhadap model pembelajaran saya. Nah, kemudian untuk yang segitiga refleksi di sini saya membuatnya untuk guru, yaitu untuk diri saya sendiri. Jadi di sini selain mendapatkan refleksi atau respon dari peserta didik terkait pembelajaran, saya juga memberikan tanggapan. Nah, nanti dari kedua refleksi ini kemudian saya simpulkan kira-kira bagaimana sih yang sebaiknya saya lakukan di target saya yang berikutnya. Begitu, Pak. Oke, Bu dari 2019 Bu ya? Kalau jadi gurunya dari 2017 Pak, cuman PNS-nya 2019.
Sebelumnya di Sebelumnya mana? jadi guru honorer di SMK PGRI 1 Bandung, Pak. Iya. Waduh. Ya, mungkin dari saya itu aja, Bu. Baik, Pak. Saya sudah dapat semuanya. Silakan Pak Ikan. Baik, terima kasih Pak Ardi. Saya cek waktu kita sampai jam berapa ya? Biar tidak lewat nanti. Tahu. Ini masih kok. Masih ya? Tidak banyak waktunya. 8 menit. 9.45, Pak. Oke, baik. Saya lanjut mungkin lagi sedikit. Bu Oke. Elita. Mana tadi? Oke. Yang di bagian penilaian gitu ya, penilaian. Jadi ada presentasi kelompok. Oh, nggih. Di rencana aksi, Pak, nggih. Ada penilaian kelompok, ya. Baik, yang ini, Pak ya. Rubrik penilaian presentasi kelompok, baik. Ini di intervalnya ini apa namanya? Memang begitu 20 sampai 39 begitu nilainya, Bu. Nggih, baik, Pak. Jadi untuk interval nilainya di sini kenapa saya memakai patokan 20 sampai dengan 39? Karena tentunya peserta didik ketika memberikan presentasi otomatis yang paling kurang menurut Tiang Nika adalah ketika peserta didik membaca hasil kerja. Dan untuk membaca hasil kerja sendiri secara ininya juga tentunya kita tahu bahwa peserta didik otomatis akan membaca hasil kerjanya ketika presentasi jika mereka tidak memahami materi yang akan dipresentasikan, sehingga nilai terendah di sini yang Tiang gunakan adalah ketika peserta didik masih membaca atau full membaca hasil kerjanya. Sementara kenapa Tiang memakai patokan terendahnya 20? Karena peserta didik sudah otomatis mau maju ke depan untuk presentasi itu sudah menunjukkan suatu keberanian, sehingga poin 20 ini menunjukkan keberanian mereka sendiri. Sedangkan untuk prosesnya karena masih membaca itu makanya Tiang pakai intervalnya sampai dengan 39. Nah, untuk yang kedua, kenapa di sini 40 sampai dengan 59? Karena secara kebetulan juga Tiang baginya menjadi 4, Pak. Nah, jadi jika peserta didik mempresentasikan tapi membutuhkan sedikit bantuan panduan dari LKPD-nya, dari hasil kerjanya, menurut saya itu sudah cukup bagus sehingga saya berikan nilai yang lebih tinggi lagi. Begitu seterusnya. Nah, kenapa di sini yang 60 sudah saya kategorikan baik? Karena kebetulan nilai yang saya pakai sebagai kriteria ketercapaian di sini adalah 60, Pak. Baik. Ya, mungkin satu pertanyaan Iya, lagi. Tadi kan ada problem yang Ibu dapat temukan itu kan 4 ya tadi Pak. Itu apakah sudah sesuai dengan rencana aksi yang Ibu buat? Baik, Pak, izin menjawab. Nah, terkait dengan yang pertama, untuk minat belajar di situ, saya menerapkan atau mengambil solusi yaitu dengan menciptakan atau memberikan contoh atau bukti nyata dari manfaat mempelajari informatika. Dan itu saya berikan di awal pembelajaran dalam bentuk video YouTube. Nah, kemudian untuk yang kedua, di situ terkait permasalahan literasi dan numerasi. Nah, sesuai dengan masukan dari dosen yang membimbing saya pada proses penyusunan LK dan juga rencana aksi, disarankan untuk literasi dan numerasi itu kalau tidak bisa disisipkan pada kegiatan formatif, disisipkan di kegiatan pretest dan posttest. Nah, itu sudah masuk, Pak. Nah, kemudian untuk permasalahan yang selanjutnya yaitu model pembelajaran yang kurang inovatif atau masih bersifat monoton. Nah, di sini saya sudah mencoba menerapkan model pembelajaran PBL sehingga sudah mengubah model pembelajarannya. Nah, lalu kemudian permasalahan yang keempat yaitu pemanfaatan teknologi. Kalau sebelumnya saya hanya menyisipkan materi di LMS dan lain sebagainya, kemudian mengambil dari YouTube orang ataupun yang lainnya.
Nah, itu sudah saya rubah, Pak. Untuk media pembelajaran di sini saya sudah menyusun dengan menggunakan Canva. Kemudian LKPD juga sudah saya susun sendiri melalui Canva. Kemudian video pembelajarannya juga saya record sendiri dan editing sendiri dan dipublish pada channel YouTube saya sendiri, Pak. Baik, terima kasih Bu Oke, Pak. Elita. Saya rasa dari segi feedbacknya sudah sangat diimplementasikan dengan baik oleh Bu Elita. Kemudian hostnya juga sudah terlihat tadi dengan beberapa evaluasi. Dari saya rasa saya cukup. Mungkin Pak Ardi ada yang ingin ditambahkan, mungkin saya persilakan. Sudah Pak Eka. Sudah semua Pak. Oke. Baik, kalau sudah cukup, mungkin waktunya masih bisa kita cukupkan ya, Pak Bu ya? Bisa Pak. Ya, oke. Bu Elita, ada yang ingin disampaikan lagi? Tidak ada, Pak, tapi mungkin izin bertanya, Pak. Nah, untuk mengetahui hasil dari uji komprehensif ini, apakah dilihat di LMS atau nanti ada pengumuman di website lain, Pak? Karena kebetulan tadi teman yang pertama juga sebenarnya mau bertanya ke Bapak, tapi kelupaan katanya, Pak. Ada di LMS. Baik, Pak, terima kasih. Terima kasih Bu Elita. Silakan bisa meninggalkan. Oke, Pak, terima kasih atas kesempatannya pada hari ini. Meskipun tadi Tiang tidak sempat membuka dengan Pangenjali, Tiang akhiri dengan Kang Santi. Om Santi Om. Terima kasih, Pak. Izin live, Pak. Silakan.